kami sebagai perawat satwa atau biasa kita bilang keeper, jadi kami mempunyai tanggung jawab untuk merawat satwa, begitu juga untuk memperhatikan tingkah laku satwa atau orang hutan yang ada di kandang. Jadi itu merupakan salah satu hal yang membuat aku semakin mengenal apa itu orang hutan. Apa ya Bang, kondisi-kondisi orang hutan yang datang ke sini kan ada yang berbeda-beda Bang ya. Kemudian misalnya ada datang yang bayi, ada mungkin yang sudah dewasa dengan kondisi tertentu. Nah, apa kesan yang Abang rasakan sih ketika ada orang hutan bayi dibawa ke sini, terus Abang melihat perkembangannya dan membawanya ke Forest School sampai kemudian dilepas liarkan ya? Iya, jadi seperti yang kita tahu, berbagai jenis keadaan orang hutan sudah ada kita terima di sini ya. Baik dari orang hutan yang masih sangat muda atau bayi, paling mungkin sekitar umur 1 bulan. Jadi kita tahu bahwa bayi itu sangat memerlukan Induknya, iya. ya. Jadi ketika aku melihat orang hutan bayi datang ke sini, tentu aku merasa sedih juga. Karena seharusnya dia bersama ibunya di hutan Betul. dan mendapat hak atau mendapat Pelajaran ya, dari orang tuanya langsung. Orang tuanya langsung. Tetapi kami sebagai keeper di sini harus juga menggantikan posisi induknya di sini. Jadi terkadang orang hutan bayi itu kita kasih susu juga pakai dot. Bagaimana selayaknya kita Merawat manusia. manusia. Jadi tahapan-tahapan itu kemudian apalagi dia datang bayi, terus kemudian memberikan dia asupan, susu, kemudian dia bertumbuh membawa ke Forest School. Melihat perkembangannya itu cukup ini ya Bang ya, banyak meninggalkan kesan ya. Antara sedih, kemudian ketika kita lihat dia belajarnya cepat, kemudian bisa dilepas liarkan. Bahagia nggak sih Bang? Di situ juga lah kita mempunyai kepuasan tersendiri ya. Ketika kita ingat awal datang orang hutan itu dalam keadaan yang memprihatinkan, seperti bayi tanpa orang tua, tapi ketika dia bisa dilepas liarkan ke hutan, jadi kita sebagai perawat satwa merasa kepuasan tersendiri itu ada. Cukup bahagia Cukup gitu, bahagia, bangga juga ya. Ya, karena kita bisa mengembalikan dia balik ke hutan, seperti kawan-kawannya mungkin yang masih tersisa di hutan. Oke, Bang, selain bekerja di sini dengan konservasi orang hutan, tentu ada juga kegiatan-kegiatan lain mungkin yang Abang lakukan di luar ini. Apa sih Bang kesibukan Abang sehari-hari di rumah misalnya atau di kelompok-kelompok komunitas di sekitar rumah? Ada nggak sih Bang hobi-hobi tertentu yang juga Abang lakukan? Selain bekerja di sini, aku ada kesibukan juga di luar kerjaan. Aku sebagai salah satu suku Karo yang ada di Sumatera, jadi aku juga membuat konten tentang budaya Karo. Menarik Bang, iya. Selain aku juga salah satu yang pencinta terhadap satwa liar, jadi sebagai salah satu suku di Sumatera, aku juga mendedikasikan diri untuk membuat konten terhadap suku Karo yang ada di Sumatera. Oh, dan Abang lakukan itu ya sebagai bentuk hobi, tapi juga kemudian pesan-pesan untuk kecintaan terhadap budaya itu juga tersampaikan ya. Iya. Apa itu Bang kalau boleh tahu kontennya tentang apa? Tentang budaya Karo, lebih spesifik ke kuan-kuan Karo. Artinya kuan-kuan Karo itu peribahasa Karo. Karena kebiasaan orang Karo, orang tua dulu ketika dia memberikan pelajaran kepada anaknya, dia tidak langsung menggunakan kata-kata secara langsung. Dia menggunakan peribahasa untuk menyadarkan anaknya, sehingga anaknya itu bisa memahami lebih. Berarti konten Abang itu lebih ke ini ya, apa namanya, pesan-pesan moral kepada
anak muda khususnya, tapi kemudian berbahasa puitis Karo yang supaya tidak meninggalkan budaya-budaya Karo. Menarik sekali ya Bang. Nah kalau misalnya di sini sendiri Bang, selain Abang juga perawatan, ada kegiatan lain nggak Bang yang Abang lakukan? Mungkin berkaitan juga dengan komunitas di masyarakat, termasuk juga mungkin penyuplai pakan dan lain-lain seperti itu. Eh, saya selain perawat satwa atau orangutan keeper, aku dipercayakan juga sebagai salah satu staf yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Karena kita tahu bahwa di sini kita menerima supplier dari masyarakat setempat. Bang Edi bisa diceritakan juga nggak, selain hal-hal yang berkesan kan tentu ada tantangan-tantangan yang dihadapi ya. Boleh di-share nggak ke kita? Apa sih secara pribadi tantangan yang Abang rasakan selama ini? Tantangan tentu ada ya. Jadi tantangan itu ketika orang hutan datang ke karantina atau pusat rehabilitasi orang hutan tidak mengenal waktu. Jadi terkadang datangnya itu pas kita lagi tidur malam, kita dapat telepon bahwa harus standby untuk menerima orang hutan. Jadi di situ juga kita harus siap untuk standby untuk menerima orang hutan tersebut. Oke, yang terakhir Bang, apa pesannya untuk orang-orang muda atau siapapun yang mendengar podcast ini terkait dengan orang hutan? Untuk kawan-kawan kami, dimanapun berada, ingat bahwa orang hutan merupakan salah satu dari 4 kera besar dunia. Kita sebagai warga negara Indonesia harus menjaga betul bahwa orang hutan itu harus kita lestarikan dan harus kita jaga keberadaannya. Karena kita tahu bahwa salah satu satwa yang terancam punah di Indonesia adalah orang hutan. Dengan itu aku berharap kepada semua teman-teman bersatu padu menjaga orang hutan. menjaga orang hutan. Yeay, terima kasih Bang Edi. Terima kasih Bang Edi. Oke, terima kasih, Mbak. Bye-bye, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye-bye.